bergabung sudah cukup banyak. Kita mulai saja ya, biar tidak terlalu sore. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, kita lanjut pertemuan sebelumnya. Terakhir kita membahas tentang kalibrasi, yang disebut dengan kalibrasi. Mungkin saya buat orek-orekan sederhana saja. Jadi sedikit saya ulang. Di prosedur kalibrasi ini, yang dilakukan sebenarnya proses pengujian sebuah alat dan dibandingkan dengan alat yang standar. Alat yang diuji, kemudian alat standar, atau kita sebut aja referensi, dia melakukan pengukuran yang sama. Sehingga diharapkan bisa dibandingkan hasilnya. Misalkan alat uji mengatakan 30 derajat Celcius, alat pembandingnya 32 derajat Celcius. Nah, kira-kira yang disebut dengan prosedur kalibrasi itu seperti ini. Nah, berikutnya adalah kalau terjadi selisih atau hasil yang kurang memuaskan, maka harus dilanjut dengan prosedur koreksi. Nah, prosedur koreksi ini sangat tergantung dari data-data yang didapatkan pada saat proses kalibrasi. Karena itu di dalam prosedur pengukuran, prosedur kalibrasinya, itu bisa dimungkinkan hanya melakukan satu kali pengukuran. Atau bisa jadi 2 kali pengukuran. Atau 3 pengukuran. Atau banyak pengukuran. Seperti yang kita lakukan di praktikum, ya yang kita lakukan adalah asumsinya banyak sekali pengukuran. Nah, jumlah pengukuran-pengukuran ini itu nanti akan mempengaruhi proses dari koreksi itu sendiri. Kalau tidak dilakukan koreksi, maka proses kalibrasi ini berapapun pengukurannya tidak jadi masalah. Tapi kalau nanti dilanjut ke proses koreksi, maka jumlah pengukuran itu akan menentukan prosedur koreksi yang akan dilakukan. Oke, itu kurang lebih kemarin yang sudah kita bahas. Hari ini akan saya lanjut. Jadi saya langsung ke sini saja, prosedur di kalibrasinya. Di prosedur kalibrasi ini ada, kita sebut aja prosedur kalibrasi 1 titik. 1 titik ini berarti 1 kali pengukuran ya. Nanti ada 2 titik atau 2 kali pengukuran. Atau ada, bisa jadi satu titik tapi beberapa kali pengukuran. Satu titik ini misalkan pada suhu 30 derajat Celcius. Di alat yang diuji itu menunjukkan misalkan 35 derajat Celcius. Kalau 1 kali pengukuran ya artinya hanya mendapatkan 1 data ini. Tapi bisa jadi 1 titik pengukuran itu dilakukan beberapa kali pengukuran. Jadi nanti kurang lebih gambarannya seperti ini. Diukur tetap pada suhu 30 derajat misalkan, tapi dilakukan 4 kali pengukuran. Ini misalkan referensinya menunjukkan 30 derajat, tapi yang diuji bisa jadi pengukuran yang pertama misalkan menunjukkan 29 derajat Celcius. Pengukuran kedua 32 derajat Celcius. Pengukuran ketiga 27 derajat Celcius. Pengukuran yang keempat 28 derajat Celcius. Nah, bisa jadi seperti ini. Kenapa di sini diperlukan beberapa kali pengukuran hanya pada 1 titik? Yaitu pada saat kita curiga alat yang diuji itu memiliki ketelitian yang jelek.
ketelitian yang rendah. Artinya alat tersebut akan memungkinkan untuk outputnya atau nilainya berubah-ubah, hasil pengukurannya berubah-ubah. Meskipun tetap ada satu pengukuran, satu kali titik. Nah, bisa jadi begini. Nah, yang kita fokuskan di sini satu kali dan dua kali pengukuran itu hanya satu saja gitu ya, satu pengukuran dengan titik yang berbeda. Nah, kalau sudah menyangkut seperti ini, artinya ya bisa dianggap sebagai pengukuran dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk pengukuran dalam jumlah yang banyak akan kita bahas di bagian akhir. Oke, kita mulai dengan pengukuran yang satu titik. Pengukuran yang satu titik ini dimungkinkan kalau kita yakin alat kita tidak terlalu bermasalah, kecuali dalam hal tertentu saja. Di sini sebelum saya lanjut, ada istilah offset dan ada istilah gain. Offset di sini berarti alat yang diukur itu memiliki selisih berupa kenaikan atau penurunan dari yang seharusnya. Jadi misalkan kalau digambarkan grafiknya, harusnya seperti ini, tapi hasil pengukuran mungkin menjadi seperti ini. Bentar. Nah, bisa jadi seperti ini. Jadi kalau dilihat dari gradien atau kemiringannya, itu sama. Tapi ada kenaikan lebih tinggi atau lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, kenaikan lebih tinggi atau lebih rendah ini kita anggap sebagai offset. Jadi di contoh kasus ini, untuk pengukuran yang pertama ini offsetnya terlalu tinggi. Pengukuran yang kedua ini offsetnya terlalu rendah. Jadi kalibrasi satu titik ini dimungkinkan yang pertama hanya offset saja yang mengalami kelainan, kesalahan. Tapi kemiringan itu sama. Atau kemungkinan kedua, terjadi kesalahan gain. Gain itu offset, gain itu gradiennya, itu ya, kemiringannya. Jadi terjadi kesalahan atau kelainan kemiringan atau gainnya, tetapi offsetnya sesuai. Bisa dilihat pada saat 0, outputnya adalah 0. Jadi kalau dibuat contoh kurang lebih seperti ini. Ini misalkan seharusnya. Nah, yang mengalami kesalahan itu misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Kalau dilihat dari titik 0, maka hasilnya juga 0. 0,0. Ya. Tapi kemiringannya berbeda. M1, M2, dan M3 itu tidak sama. Nah, kalau kejadian seperti ini, maka terjadi kekurangan atau kelebihan penguatan. Di contoh yang pertama ini artinya penguatannya terlalu besar. Di contoh yang kedua ini penguatannya terlalu kecil. Sehingga di contoh yang pertama harus dikecilkan, yang kedua penguatannya harus dibesarkan. Kalau dalam bentuk formula, ya berarti menggunakan kali atau menggunakan bagi. Kalau offset ini di dalam formula nanti menggunakan jumlah atau kurang. Nah, kalibrasi satu titik ini bisa dianggap benar kalau kita yakin hanya mengalami gangguan pada satu titik saja. Kalau kita tidak yakin, ya berarti tidak boleh dilakukan. Karena akan salah. Kemudian berikutnya adalah kalibrasi dua titik atau pengukuran dua titik. Nah, pengukuran dua titik ini bisa memungkinkan offset ataupun gain itu kedua-duanya tidak sesuai. Sehingga apakah offsetnya saja atau gainnya saja atau dua-duanya yang tidak sesuai itu sangat memungkinkan.
Sehingga dengan kalibrasi 2 titik ini akan sangat mudah untuk melakukan koreksi. Hanya saja di sini yang perlu dipastikan kalau kalibrasi 2 titik ini persamaan garisnya harus persamaan garis lurus. Lurus atau linier gitu ya. Sehingga yang perlu diperbaiki hanya penguatan atau offsetnya. Jadi harus dalam bentuk persamaan garis lurus. Kalau persamaan garisnya tidak lurus ya ini tidak berlaku. Jadi kita harus yakin. Kalau tidak yakin ya harus menggunakan banyak titik, lebih dari 2 titik. Nah ini contoh ilustrasi berkaitan dengan kesalahan offset ataupun gain untuk beberapa jenis pengukuran. Untuk yang pink ini itu hasil normal, artinya sama dengan referensi. Harusnya sama dengan yang pink ini. Hasil pengukuran harus sama dengan yang pink, atau ini sebut saja referensi. Kemudian berikutnya, biru tua. Nah, yang biru tua ini, itu kalau dilihat, gain-nya atau gradiennya itu sama. Bisa dilihat dari kemiringannya sama persis. Berimpitan gitu ya. Sejajar. Hanya saja dia lebih tinggi. Dia lebih naik dibandingkan dengan yang pink. Sehingga di contoh yang biru tua ini, kesalahan berkaitan dengan offset. Jadi offsetnya saja yang salah. Jadi di contoh ini, untuk memperbaiki, maka offset perlu diturunkan. Diturunkan berarti hasilnya dikurangi. Contoh yang kedua, yang kuning. Kalau yang kuning ini bisa kita lihat, dia memiliki kemiringan yang tidak sama. Namun, ujung 0,0-nya sama. Titik 0,0-nya sama. Artinya tidak ada kelainan offset, tidak ada gangguan offset, tapi yang bermasalah adalah gain-nya. Nah, kalau dilihat, yang kuning ini naiknya lebih cepat daripada yang pink, sehingga dikatakan gain-nya terlalu besar. Karena itu gain-nya harus diturunkan. Nah, untuk menurunkan gain itu bisa dengan cara dibagi. Dibagi atau dikalikan dengan 0, gitu. Sehingga menurun. Sedangkan yang biru muda ini, itu kalau dilihat, nilai nolnya tidak berimpit. Ini kalau dipanjangkan, ini berarti kan lebih rendah. Berarti nilai nolnya tidak pada 0,0. Artinya untuk yang biru muda ini, itu offsetnya mengalami kesalahan. Plus kalau dilihat kemiringan dari garisnya, itu tidak sama dengan yang pink. Yang biru muda itu kenaikannya lebih tinggi. Atau dalam arti penguatannya lebih tinggi. Dan offsetnya lebih rendah. Karena min. Karena itu perbaikannya offset dinaikkan, gain diturunkan. Nah, untuk kasus yang ini itu perlu kalibrasi 2 titik. Untuk kasus yang kuning ataupun yang biru tua itu bisa menggunakan 1 titik saja. Tapi kita harus yakin bahwa yang bermasalah hanya gain-nya saja atau offset-nya saja. Tapi kalau kita tidak yakin, ya sebaiknya gain dan offset itu dianggap bermasalah. Sehingga minimal diperlukan kalibrasi 2 titik. Oke, contoh sederhana kalibrasi 1 titik. Misalkan alat ukur referensi standar menunjukkan 30 derajat, alat yang diuji menunjukkan 33. Berarti di sini ada selisih 3 derajat. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus yakin yang salah itu yang mananya. Apakah offsetnya yang salah
atau gennya harus salah satu. Tidak bisa dua-duanya, karena ini satu titik. Kita harus yakin. Kalau ternyata kita yakin salahnya adalah offsetnya, maka faktor koreksinya minus 3 derajat. Berarti di setiap pengukuran, hasil pengukuran akan dikurangi 3 derajat. Kalau yakin bahwa yang salah adalah gennya, penguatannya terlalu besar, maka faktor koreksi dilakukan dengan cara pembagian. Referensi dibagi hasil ukur, maka didapatkan 0,909. Sehingga setiap pengukuran akan dikali dengan 0,909. Sehingga hasilnya mengecil. Oke, jadi sekali lagi bahwa pengukuran satu titik ini kita harus yakin bahwa kesalahan itu hanya satu jenis saja. Tapi kalau kita tidak yakin, maka sebaiknya menggunakan minimal pengukuran 2 titik. Dengan pengukuran 2 titik akan lebih fleksibel. Ya, karena 1 titik dan 2 titik kalau kita lihat dari prosedur harganya pun tidak beda jauh. Nah, kalau kita ngomong banyak titik, memang persoalannya menjadi lebih jauh gitu ya. Waktunya lebih lama, biayanya juga mungkin lebih besar. Tapi kalau 1 dan 2 kan tidak beda jauh. Daripada 1 tidak pasti, ya mending 2 titik. Oke, itu contoh pengukuran dan koreksi 1 titik. Sekarang, kalau dilakukan prosedur kalibrasi atau pengukuran 2 titik dan proses koreksinya. Misalkan hasil pengukuran, alat standar menunjukkan 30 derajat, alat uji menunjukkan 33. Alat standar 40, alat uji 43. Ini berarti dilakukan di 2 kondisi yang berbeda. Suhu hangat, suhu normal ruang, kemudian suhu hangat. Nah, untuk melakukan koreksi di sini disarankan dites lebih dahulu. Tidak perlu langsung dihitung formula koreksinya, tapi diperiksa lebih dahulu untuk memastikan. Cara memeriksa yang pertama, ini contohnya, dicek selisih antara referensi dan uji. Ternyata pada saat diselisihkan, masing-masing menunjukkan minus 3 derajat, minus 3 derajat. Berarti intinya selisih sama. Besarnya sama. Kalau besarnya selisih sama, maka bisa dipastikan bahwa kesalahan adalah kesalahan offset. Artinya nilai terlalu besar atau terlalu kecil, tapi kemiringan dari grafiknya sama. Jadi kalau selisih pada 2 titik yang berbeda itu didapatkan hasil yang sama, bisa dipastikan kesalahannya adalah kesalahan offset. Karena selisih ref dan uji selalu menunjukkan minus 3 derajat, maka bisa dianggap kesalahannya adalah kesalahan minus 3 derajat. Kesalahan offset minus 3 derajat. Sehingga di dalam proses koreksinya, setiap hasil pengukuran itu harus dikurangi 3. Berarti nanti koreksi sama dengan hasil ukur dikurangi 3 derajat. Ini disisipkan di program setelah proses pengukuran. Atau kalau dalam bentuk rangkaian, ya berarti zeronya itu harus dimodifikasi, harus diubah. Untuk menzerokannya itu tidak cocok berarti. Kesalahannya adalah kesalahan zero. Contoh kedua,
masih kalibrasi 2 titik. Hasil pengukuran dengan standar 30, alat yang dites 33, alat standar 40, yang dites 44. Kemudian nyoba dilakukan evaluasi. Pertama diambil selisihnya. Ref dikurangi uji, pengukuran yang pertama mendapat min 3 derajat Celcius. Pengukuran yang kedua itu min 4 derajat Celcius. Artinya kalau diselisihkan ternyata hasilnya tidak sama. Karena tidak sama, maka kesalahan bukan kesalahan offset. Sekarang dilanjut. Kalau bukan offset, terus dites. Ref dibagi uji. Berarti dibandingkan besarnya. Referensi dibandingkan dengan uji. 30 dibandingkan dengan 33 ternyata 0,909. Terus pengujian yang kedua, 40 dibagi 44 ternyata 0,909. Berarti di sini perbandingan besar itu hasilnya sama. Karena hasilnya sama, maka bisa dipastikan kesalahan adalah kesalahan penguatan. Berarti penguatannya terlalu besar atau penguatannya terlalu kecil. Jadi bisa dipastikan kesalahan adalah kesalahan penguatan. Karena pada saat dibandingkan besarnya, hasilnya sama. Ref dibagi uji hasilnya sama. Sehingga di sini artinya terjadi kesalahan penguatan. Jadi lebih besar gitu ya. Ada kesalahan 0,9 artinya di sini dia lebih besar. Kalau dari hasilnya ini kan lebih besar. Sehingga nanti di setiap koreksi pengukuran itu nilainya harus dikalikan dengan 0,909. Sehingga nanti hasilnya koreksi sama dengan hasil pengukuran dikalikan 0,909. Diperkecil gitu ya. Ini terlalu besar, berarti diperkecil. Berarti di sini kita yakin yang kesalahan hanya masalah gain-nya. Kalau yang pertama kesalahan yakin adalah offset-nya. Contoh yang ketiga. Hasilnya 30, 31, 40, 43. Dites dengan dua cara. Selisih dan perbandingan besarnya. Pengujian yang pertama selisihnya min 3. Pengujian yang kedua selisihnya pengujian yang pertama selisihnya min 1, yang kedua min 3. Artinya dua-duanya tidak sama. Kemudian diuji besarnya, perbandingan besar. Pengujian yang pertama hasilnya 0,968, pengujian yang kedua 0,930. Artinya pengujian perbandingan besar pun itu ternyata tidak sama. Karena dua-duanya tidak sama, maka bisa dipastikan kesalahan adalah kesalahan offset dan gain, dua-duanya. Pengujian pengurangan maupun pembagian hasilnya tidak sama, maka bisa dipastikan kesalahan adalah kesalahan dua-duanya, offset dan gain. Sehingga harus dibuat sebuah persamaan untuk koreksinya. Nah, di kasus ini karena dianggap dua titik ini hanya bisa membentuk persamaan garis lurus, maka analisanya adalah analisa garis lurus. Oke, ini contoh cara melakukan koreksi. Ini mestinya koreksi ya, bukan kalibrasi ya. Cara melakukan koreksi offset dan gain berdasarkan hasil dari kalibrasi. Ini kita ambil data pengukuran sebelumnya. Nah, untuk melakukan koreksi ini prinsipnya kita harus menyusun sebuah persamaan garis. Y sama dengan
mx plus c. Intinya begini. Nah, di kasus ini yang kita sebut sebagai y adalah referensi, yang kita sebut x adalah data ujinya atau data ukurnya. Sehingga kita targetnya adalah nyusun persamaan garis. Nah, di sini y adalah referensi. Berarti referensi sama dengan m dikali data uji ditambah c. C ini adalah offsetnya. M ini adalah gain-nya. Sehingga di sini kita harus menyusun persamaan garis lurus. Kalian bisa menggunakan cara apapun atau yang digunakan di matematika. Misalkan ada 2 buah titik, kemudian dibuatlah sebuah persamaan garis lurus. Sampai bisa menggunakan cara apapun. Ini X1, Y1, X2, Y2. Pertama kali kita hitung M dulu, gradiennya. Di mana gradien M itu sama dengan selisih referensi atau Y-nya dibagi selisih data ujinya atau X-nya. Jadi M itu kan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Kurang lebih seperti itu. Setelah diselisihkan, ketemulah M sama dengan 0,833. Artinya gradien dari persamaan koreksinya itu 0,833. Nanti di dalam programnya hasil ukur harus dikalikan dengan 0,833. Artinya di sini hasil pengukuran lebih besar dari seharusnya. Karena itu perlu diperkecil. Setelah ketemu M, langkah berikutnya adalah menghitung C, offsetnya. Nah, untuk menghitung C, ini formula asli dari persamaan garis ini dibalik untuk didapatkan C-nya. C sama dengan R min MU. Kita masukkan salah satu contoh, R, referensi 30, masuk, dikurangi M, dikalikan ujinya. Kita ambil salah satu contoh data uji, sehingga didapatkan C sama dengan 4,177. Nah, C ini nanti digunakan sebagai offset, sehingga persamaan koreksinya menjadi seperti ini. Setelah didapatkan persamaan koreksi, maka ya ini program ini dimasukkan di dalam program. Nah, di formula ini dimasukkan di dalam program. Hasil ukur dikalikan penguatan 0,833 ditambah offset 4,177. Sehingga diharapkan hasil koreksi ini sama dengan nilai seharusnya. Sehingga nanti hasil koreksinya itu dikalikan dengan 0,833 dan ditambah 4,177. Nah, ini koreksi atau kalibrasi 2 titik. Untuk rangkaian ini ya tinggal sebenarnya diatur sesuai dengan, ya kalau di praktikum sesuai dengan prosedur yang ada di praktikum. Ini tidak usah saya bahas biar tidak terlalu lama. Nanti silakan diikuti saja. Satu titik adokin tidak gampang. Sehingga untuk mulai 3 titik dan sebagainya, itu dianggap sebagai kalibrasi banyak titik. Ini sudah banyak titik. Sehingga dijadikan satu kesatuan. Kalibrasi 2 titik, ini hanya bisa membentuk garis lurus. Tapi kalibrasi 3 titik ini bisa membentuk kuadrat 2, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Semakin banyak titiknya, ini bisa membentuk sebuah persamaan polinomial pangkat banyak. Gitu ya. Tapi kita anggap saja bahwa semua ini banyak titik.
Nah, kalau kalibrasi atau pengukuran banyak titik, maka sudah tidak bisa menggunakan persamaan yang sederhana. Di dalam statistik, itu bisa digunakan sebuah formula atau cara tertentu untuk mencari pendekatan sebuah persamaan garis berasal dari data. Cara itu sering dikenal dengan nama regresi. Nah, hasil pendekatan dari persamaan garis yang didapatkan itu nanti bisa macam-macam, mulai linear, kuadrat, polinomial, logaritmis, eksponensial, dan sebagainya. Semua persamaan garis yang memungkinkan itu bisa dibuat regresinya. Tapi yang paling banyak ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di pengukuran, paling banter nanti ya polinomial lah, gitu ya. Pangkat banyak. Nah, ini contoh kalibrasi banyak titik. Salah satu contohnya sudah pernah kita lakukan di praktikum, tapi khusus menggunakan regresi linear atau regresi garis lurus. Nah, ini contoh saja. Ada sebuah pengukuran melibatkan alat ukur standar dan alat ukur yang diuji. Di sini dilakukan satu titik pengukuran, dilakukan beberapa kali pengukuran. Ada 4 kali pengukuran pada titik yang sama. Suhu 20 derajat, suhu 30 derajat, suhu 60 derajat, dan seterusnya. Masing-masing dilakukan 4 kali pengukuran. Kenapa dilakukan seperti ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita khawatir kalau alat yang diuji itu presisinya jelek. Bukan akurasinya ya, tapi presisinya jelek. Artinya data ukurnya, hasil ukurnya cenderung berubah-ubah. Bisa dilihat di sini, kadang 25, kadang 19, kadang 22, dan 21, dan seterusnya. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik, seakan-akan begini. Satu pengukuran untuk suhu 20 derajat, itu ada beberapa titik hasil. Sehingga kalau dilihat seperti ada, noise di sini gitu ya. Ini harusnya satu titik, tapi ternyata gara-gara presisinya jelek, hasil pengukurannya tersebar. Kemudian dari hasil-hasil yang tersebar ini, digunakanlah persamaan regresi polinomial. Dengan menggunakan regresi polinomial, misalkan contoh didapatkan hasil persamaan garis regresinya seperti ini. Regresi ini secara prinsip dibuat agar persamaan garis yang dihasilkan itu memiliki error sekecil mungkin terhadap data yang dimasukkan. Jadi dengan kriteria error minimal. Bukan berarti harus tepat gitu ya, tapi error seminimal mungkin. Jadi contoh di sini, dengan berbagai macam variasi data yang ada, ini kira-kira bisa didekati dengan persamaan yang seperti apa. Sehingga didapatkanlah persamaan garis seperti ini, dan outputnya kalau ditampilkan itu seperti ini. Ternyata garis pendekatannya ini sama dengan 0,006x pangkat 3 dikurangi 0,0844x kuadrat ditambah 44563x dikurangi dan seterusnya. Nah, ini adalah persamaan garis untuk mewakili hasil pengukuran ini. Jadi ini masih belum mewakili koreksinya, karena data yang seharusnya ini berada di bawah, ini X. Data hasil pengujiannya ini justru di sini, ini Y. Sehingga persamaan merepresentasikan hasil ukur. Tingkat kesalahan atau akurasi hasil ukurnya.
Hasil ukurnya bisa didekati dengan seperti ini. Jadi bisa dianggap alat melakukan pengukuran, output dari alat ini itu memiliki persamaan ini, Y sama dengan sekian. Karena Y-nya ini hasil ukurnya, sedangkan X ini adalah referensinya. Kalau diukur 20 derajat, ternyata keluar sekian. Kalau diukur 30 derajat, keluar sekian, dan seterusnya. Jadi ini masih mewakili pendekatan hasil pengukuran. Regresi untuk mendekati hasil pengukuran. Belum untuk keperluan koreksinya. Nah, contoh berikutnya ini. Ini adalah perbandingan hasil yang seharusnya, kemudian hasil pengukuran, ada kesalahan-kesalahan, kemudian dilakukan koreksi, seperti yang kita lakukan di praktikum. Formula koreksi ini berdasarkan formula dari hasil koreksi ini. Jadi titik-titik ini mewakili, titik-titik yang ungu ini mewakili hasil pengukuran. Yang merah ini merupakan pendekatan hasil pengukuran. Referensi yang biru. Kemudian setelah dikoreksi itu menjadi kuning. Nah, formula untuk koreksinya itu dimunculkan di sini. Itu pada saat dikoreksi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Formula yang ditampilkan ini masih formula pengukuran. Jadi ini masih pengukuran, belum melakukan koreksi. Untuk melakukan koreksi, maka sumbu X dan Y itu harus ditukar. Jadi nanti kan targetnya begini. Kalau dibuat ilustrasi, ini misalkan alat ukur. Ini benda yang diukur, ini kan diukur, kemudian keluar. Ini hasil ukur. Kemudian, ini kan anggap aja yang diukur ya, kita anggap sebagai referensi. Kalau ingin menggambarkan hasil ukur, maka X itu harus sama dengan referensi, Y itu hasil ukur. Ini menunjukkan persamaan hasil ukur. Seperti yang ditampakkan di sini, ini adalah persamaan hasil ukur. Dengan X referensi, Y ukurnya. Kalau ingin mendapatkan formula koreksinya, berarti seakan-akan di sini harus dikoreksi. Dimasukkan koreksi. Di mana di dalam hasil koreksinya ini, X itu justru hasil ukur. Karena X-nya kan di sini input, X itu kan input. X di sini inputnya, koreksi, X-nya itu hasil ukurnya, Y-nya adalah disamakan dengan harus sama dengan referensi. Gitu ya. Sehingga di sini Y-nya adalah referensi. Sehingga persamaan garis yang akan didapatkan adalah persamaan koreksi. Sehingga dibuat grafik yang kedua dengan X ini hasil ukur, Y ini referensinya. Sehingga muncullah persamaan garis ini, di mana persamaan garis ini mewakili persamaan koreksi.
Nah, persamaan koreksi ini dimasukkan di tabel koreksi ini, didapatkan hasil seperti ini. Nah, kalau dihitung errornya seperti yang dilakukan di praktikum, tanda bahwa koreksi ini benar, mestinya error lebih kecil. Error rata-rata mestinya lebih kecil dari yang sebelumnya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah peletakan X dan Y-nya. Jadi pada saat untuk mendapatkan formula pengukuran, referensi ini sebagai X, ukurnya sebagai Y. Jadi ini input, referensi, outputnya adalah ukur. Kalau ingin dilakukan koreksi berarti dibalik. Referensi itu Y, yang diinginkan, inputnya adalah hasil ukurnya. Maka yang didapatkan adalah program yang berbeda. Hasil persamaan yang berbeda. Jadi ini sama-sama persamaan polinomial pangkat 2, tapi Y ini menunjukkan hasil ukur. X ini yang seharusnya. Ya, ini menunjukkan hasil pengukuran. Kalau dibalik, maka Y ini menunjukkan seharusnya, X ini menunjukkan hasil pengukuran. Sehingga formula ini yang digunakan sebagai koreksi. Nanti akan saya berikan contoh. Oke. Untuk melakukan perhitungan regresi sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara. Cara manual, berarti dihitung sendiri, dan menggunakan tool. Untuk cara yang manual, itu seperti yang kita lakukan di praktikum. Berarti dihitung satu persatu. Di sini saya tidak menampilkan detailnya, tapi garis besarnya saja. Langkah-langkahnya seperti yang kita lakukan di praktikum. Tapi yang di praktikum ini yang saya berikan hanya yang regresi linear. Karena untuk regresi yang lain itu menggunakan formula yang lain. Nah, ini saya tidak memberikan ke sisi itunya. Kalau kalian mau mempelajari sendiri bagaimana formula untuk regresi yang lain, ya silakan dipelajari sendiri. Banyak referensinya. Atau nanti pada saat diajari tentang statistik, mungkin bisa ditanyakan. Regresi yang lain itu formulanya seperti apa. Nah, kalau yang di praktikum itu khusus untuk regresi linear, regresi garis lurus. Nah, ini saya belum menyusun contohnya, cuman ini saya susun langkah-langkahnya. Contohnya secara praktis bisa dilihat di praktikum ya. Kalian sudah mencoba melakukan. Jadi tabel disusun dalam bentuk X-nya adalah hasil uji, Y-nya referensi, kemudian ditambahkan kolom X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y, kan seperti itu. Kemudian ditambahkan fungsi untuk total X, total Y, dan sebagainya. Terus menghitung formula koefisien A dan B, kemudian terakhir melakukan koreksi. Kan seperti itu. Itu yang dilakukan di praktikum. Nah, saya tidak menjelaskan lagi, karena hampir semuanya kelihatannya sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang cara yang menarik atau yang mudah itu menggunakan bantuan Excel. Karena di dalam Excel ternyata sudah disediakan kemampuan untuk melakukan regresi. Dan caranya cukup mudah. Kita tidak perlu menghafalkan rumusnya, hanya tinggal klik-klik begitu. Prosedurnya hampir sama, ya data silakan disusun dalam bentuk urutan uji dan referensi, sama dengan tadi. Ini sambil saya peragakan, sambil saya contohkan. Berarti ini ujinya, ini referensinya, sama persis dengan yang kalian gunakan menggunakan cara yang manual. Kemudian dihitung errornya, ketemu rata-ratanya. Terus langkah berikutnya adalah dibuat grafiknya. Dibuat grafik, tapi jenisnya adalah scatter. Bukan mode chart, gitu ya, tapi mode scatter. Kalau saya peragakan kurang lebih seperti ini.
Ini saya menggunakan apa namanya Excel online. Kalau menggunakan Excel dalam bentuk aplikasi mungkin sedikit berbeda ya, tapi prinsipnya sama. Ini Excel online. Oke, silakan diblok sama persis dengan yang lain. Berarti uji dan ref langsung diblok dua-duanya. Kemudian kita tampilkan grafik, insert grafik. Nah, di sini grafiknya ada berbagai macam. Jangan memilih yang model line ini. Kalau model line ini, maka data uji dan ref itu akan ditampilkan dua-duanya. Contohnya nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan muncul dua. Yang orange ini data refnya, yang biru ini data ujinya. Jadi ini ditampilkan dua-duanya secara terpisah. Yang kita kehendaki adalah uji dan ref itu harus ditampilkan dalam satu kesatuan. Di mana uji nanti sebagai X, refnya sebagai Y. Kalau ini kan uji dan ref sama-sama sebagai Y. Sedangkan X-nya itu nomor urut data. Itu kalau cat biasa. Kita tidak menggunakan yang ini, tapi digunakan yang insert, cari mode scatter. Ya ini. Mode scatter. Nah ini silakan terserah. Kita buat yang titik-titik misalkan. Seperti ini. Nah ini hasil pengukuran. X. Bentar, ini saya blok. Ya, X tidak ditampilkan ini ya. Ya, X ini data uji, gitu ya. Y-nya ini data ref. Intinya begitu. Ini uji, ini ref, nah ini grafik hasilnya. Kalau mau ditampilkan dalam bentuk garis ya boleh. Ini kan titik-titik ya. Kalau dalam bentuk garis ya silakan diubah. Oke, ini karena dalam bentuk online kelihatannya agak sedikit berbeda. Ini saya ganti saja. Ini saya biarkan saja. Ini misalkan saja nanti kalau mau dalam bentuk garis-garis ya silakan nanti dipilih yang insert, scatter. Nah ini kan ada yang ada garisnya atau yang ya terserah gitu ya. Mau ditampilkan yang mana. Oke, intinya pokoknya harus scatter. Sehingga hubungan antara X dan Y-nya jelas. Kalau sudah ketemu seperti ini, maka langkah berikutnya adalah menampilkan regresinya. Nah, cuman kalau di Excel ini, itu regresinya disebut dengan trend. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini ada pilihan tentang menampilkan trend line. Trend line ini sebenarnya maksudnya biasanya digunakan di dalam proses peramalan. Dinamakan trend. Sebenarnya ya prosesnya proses regresi gitu ya. Nah ini kita aktifkan, klik. Nah nanti akan muncul persamaan garis lurus yang mewakili data-data yang ada. Karena X-nya ini uji dan Y-nya adalah ref, maka persamaan yang ada di sini itu mewakili persamaan koreksi. Kalau misalkan dibalik, maka persamaannya ini menjadi persamaan ukur. Nah, ini kan belum ditampilkan persamaannya. Untuk menampilkan persamaan, di sini ada pilihan tampilkan persamaan. Ya, ini saya klik, maka dimunculkan persamaan garisnya. Nah, ini kan persamaan garisnya muncul. Nah, ini.
Y sama dengan 1, sekian-sekian dan seterusnya. Nah, persamaan garis ini dimasukkan di dalam formula koreksinya. Dimasukkan di sini. Nah, ini formula koreksinya mengikuti persamaan garis tadi. Jadi inputnya adalah uji, ini dari A, kemudian dikalikan 1,0 sekian, ditambah offsetnya sekian. Jadilah koreksinya begini. Kalau dihitung errornya, ya ini didapatkan error yang lebih kecil. Jadi ini error sebelum dilakukan koreksi, ini error setelah dilakukan koreksi, errornya lebih kecil. Jadi ini sebenarnya sama persis dengan perhitungan manual yang kita lakukan di praktikum, hanya saja ini menggunakan bantuan Excel, kita tidak perlu repot-repot ngitung. Cukup menggunakan bantuan insert grafik mode scatter, akan muncul seperti ini. Nah, di Excel ini itu memungkinkan persamaan garisnya diubah. Contoh ini kan persamaan garis linier. Ini bisa kita ubah ke persamaan garis yang lain. Nah, ini kan modenya kan mode linier. Ini bisa kita ubah. Misalkan kita pilih eksponensial. Nah, ini kelihatannya karena online, saya tidak tahu mungkin tidak keluar eksponensialnya. Kalau di mode aplikasi Excel biasa mungkin keluar. Ini eksponensial tidak keluar. Logaritmik, ya ini keluar logaritmiknya. Muncul persamaan logaritmiknya. Ini tidak bisa digeser. Ini kalau di aplikasi biasanya ini bisa digeser. Contoh lagi, moving average. Nah, ini hasil pendekatan moving average. Cuman kalau moving average tidak ada formulanya. Karena moving average itu berdasarkan data yang ada. Tidak membentuk sebuah persamaan garis. Polinomial. Nah, ini muncul polinomial pangkat 2. Kalau mau diubah pangkatnya sampai pangkat 4 misalkan, ini bisa. Ini polinomial pangkat 4. Nah, muncul sampai pangkat 4. Semakin tinggi pangkatnya, persamaan garisnya semakin mendekati. Ini persamaan pangkat 6. Nah, ini semakin mendekati. Cuman yang jadi masalah, kalau kita yakin bahwa hasil pengukuran dari alat yang digunakan itu mestinya garis lurus atau linier, ya kita tidak perlu memaksakan menggunakan pangkat banyak. Karena justru tambah error. Karena naik turunnya pengukuran ini kan bisa jadi karena error atau karena ketidakpresisian dari alat. Nah, kalau didekati dengan koreksi polinomial tingkat tinggi, jadinya malah salah. Kalau kita yakin persamaannya hanya cukup persamaan linier saja, atau pangkat 2 paling enggak, ya enggak usah dipaksakan sampai pangkat banyak. Jadi pangkat 2 pun mungkin sudah cukup. Ini contoh pangkat 2. Oke, itu contoh-contohnya. Jadi kita kembalikan ke mode linier. Nah, ini yang linier tinggal dimasukkan ke program koreksi, selesai. Nah, formula Excel ini bukan formula ya, tool ya. Ini tool yang ada di Excel ini akan sangat membantu kalau suatu saat kalian nanti akan TA dan terkait dengan pengukuran-pengukuran. Kemudian kalian akan melakukan prosedur kalibrasi dan koreksi. Kalau data ukurnya banyak, ya tinggal menggunakan Excel ini saja. Data koreksi ini tinggal dimasukkan di program, dites lagi. Kalau masih error lagi, dikoreksi lagi, dites lagi, dan seterusnya. Oke, itu contoh kalau menggunakan aplikasi di Excel. Ya, kurang lebih seperti itu untuk prosedur kalibrasi dan koreksi. Ini agak saya percepat karena sudah sore. Ya, saya anggap sudah selesai. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan terkait ini. Jadi yang paling penting penggunaan Excel-nya saja itu
Kalian bisa nyoba, silakan coba sendiri kalau menggunakan Excel karena itu nanti akan cukup penting karena kebanyakan TA-nya anak LK itu banyak berkaitan dengan pengukuran. Ini silakan dicoba. Silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri atau sudah cukup? Sudah 4:30. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, Sudah cukup jelas, Bapak. kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan untuk materi teori hari ini, saya akhiri sampai di sini saja dulu. Kalau ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.